Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Delmi Daelna. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan secara singkat apa sih pandangan saya tentang konsep dasar IPS di sekolah dasar yang ada di Indonesia. Yuk, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, ilmu pengetahuan sosial atau biasa kita sebut dengan IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting yang harus diajarkan di sekolah dasar. IPS tidak hanya mempelajari tentang fakta sosial, ekonomi, geografis, dan sejarah, tetapi juga membentuk cara berpikir, bersikap, dan bertindak sebagai warga negara yang baik. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, konsep dasar IPS memiliki peran strategis dalam membangun karakter, kesadaran kebangsaan, serta kemampuan peserta didik untuk memahami dan menghadapi berbagai dinamika kehidupan sosial yang ada di masyarakat. Konsep dasar IPS di sekolah dasar menekankan pada pembelajaran yang kontekstual dan bermakna. Artinya apa? Artinya misalnya, materi IPS tidak hanya dipelajari secara teoritis, tetapi juga dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Melalui pendekatan tematik terpadu, siswa diajak untuk memahami yang namanya hubungan antar manusia dengan lingkungan, antar individu, antar masa lalu, masa kini, dan masa depan. Salah satu utama IPS di tingkat SD adalah menumbuhkan kesadaran sosial dan nasionalisme sejak dini. Misalnya, siswa belajar tentang keberagaman budaya Indonesia. Mereka kan pastinya diajak untuk menghargai yang namanya perbedaan dan memperkuat rasa persatuan. Dengan demikian, IPS bukan sekadar menghafal nama pahlawan atau letak geografis, melainkan membangun pemahaman bahwa setiap individu memiliki peran dalam menjaga keharmonisan masyarakat. Selain itu, IPS juga membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir baik secara kritis, analis, dan reflektif. Dalam pembelajaran IPS modern, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, tetapi siswa diberi kesempatan untuk melakukan yang namanya observasi, wawancara, diskusi kelompok, hingga membuat proyek sederhana tentang lingkungan sosial mereka. Saya percaya dengan cara ini, siswa belajar memahami realitas sosial secara langsung dan mengembangkan rasa empati terhadap orang lain. Namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan. Banyak sekolah dasar yang masih menekankan hafalan dan tes tertulis. Dan keterampilan sosial yang seharusnya menjadi inti IPS justru kurang dikembangkan. Selain itu, keterbatasan media pembelajaran dan pelatihan guru juga menjadi hambatan dalam mewujudkan pembelajaran IPS yang efektif dan bermakna. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan yang namanya pendekatan pembelajaran yang inovatif seperti penggunaan media digital, permainan edukatif, serta kegiatan berbasis proyek atau studi lapangan. Guru juga perlu berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa untuk berpikir kritis, bukan sekedar memberikan informasi. Dengan demikian, IPS akan menjadi pembelajaran yang hidup, yang menyenangkan, sekaligus menanamkan nilai-nilai sosial yang penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara keseluruhan, konsep dasar IPS di sekolah dasar memiliki makna yang sangat mendalam. IPS bukan hanya tentang mempelajari masyarakat, tetapi juga tentang membangun yang namanya karakter atau empati, serta kesadaran kebangsaan sejak usia dini. Melalui pembelajaran IPS yang bermakna dan kontekstual, siswa pasti dapat tumbuh menjadi individu yang peduli terhadap sesama, cinta tanah air, dan mampu berperan aktif dalam masyarakat. Saya sangat percaya bahwa jika pembelajaran IPS diterapkan dengan cara yang kreatif dan relevan, maka pendidikan dasar di Indonesia akan mampu melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, sosial, dan emosional.
Generasi yang siap menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati diri bangsa. Sekian pandangan saya mengenai konsep dasar IP Sekolah Dasar di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih, bye-bye.